Mungkin yang udah follow gue di Instagram atau temenan kita di Facebook atau sudah kenal gue sebelumnya udah tahu kalau salah satu hobi gue adalah sepak bola. Nah, ini adalah video pertama gue mungkin tentang sepak bola. Jadi, gue coba mau bikin tentang yang sedang berjalan sekarang, itu Piala Eropa 2020 yang berjalan di 2021. Sebenarnya mau bikin analisanya kecil-kecilan gitu ya, sebelum Piala Eropa dimulai. Cuma karena satu dan lain hal, gue coba baru bikin di babak 16 besar ini gitu. Nah, jadi di 16 besar ini gue akan coba bikin beberapa analisa kecil-kecilan, senang-senangan aja, having fun aja. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang gue omongin ternyata beda sama kalian, tulis aja di kolom komen, nanti kita diskusiin. Analisa gue nanti berdasarkan tradisi dan histori dari masing-masing tim dan juga histori pertandingan dia di fase grup kemarin plus pemain ataupun kondisi-kondisi terakhir di tim tersebut gitu ya. Kita akan mulai dari pertandingan pertama. Jadi ada 16 besar, berarti ada 8 pertandingan. Ada Wales lawan Denmark, Italia lawan Austria, gue sambil nyontek ya. Belanda lawan Republik Ceska, Belgia Portugal, Kroasia lawan Spanyol, Prancis lawan Swiss, Inggris lawan Jerman, dan Swedia lawan Ukraina. Gue akan bahas satu-satu berdasarkan pertandingan yang dimulai duluan gitu ya. Jadi kita akan mulai dari Wales lawan Denmark. Ini mainnya di 26 Juni, hari Sabtu jam 11. Wales itu peringkat 2 grup A, sedangkan Denmark di peringkat 2 grup B. Jadi sama-sama peringkat 2 gitu. Cuma beda temannya aja, beda timnya aja gitu ya. Karena di grupnya Wales itu ada Italia sebagai juara grup, terus ada Swiss, ada Turki yang nggak lolos. Terus di grup B itu ada Belgia, ada Finlandia, ada Rusia yang nggak lolos. Nah, kalau dari sisi tradisi, kita bisa bilang Denmark lebih punya tradisi gitu ya. Apalagi kalau punya lihat di Eropa tahun 92 gitu. Dan uniknya di Piala Eropa 92 dengan Piala Eropa 2020, bapak dan anak kipernya punya hubungan darah gitu ya, Peter Schmeichel sama Kasper Schmeichel. Nah di Wales itu tradisi sebenarnya nggak punya gitu karena mereka baru bagus itu di Euro 2016 kemarin gitu kan. Nah tapi kita nggak bisa mengesampingkan Wales juga gitu. Lumayan bagus karena dari sisi pemain bintang Wales itu ada Gareth Bale, ada Aaron Ramsey, ada Daniel James-nya MU, ada Joe Allen, ada Ben Davies gitu kan. Kalau teman-teman pada ngikutin EPL pasti kenal dengan nama-nama itu gitu kan. Tapi di Denmark juga lumayan, ada Kasper Schmeichel, ada Simon Kjær, ada Andreas Christensen, ada Pierre Højbjerg, ada Yusuf Poulsen gitu kan. Dan ada beberapa pemain muda yang lumayan jadi inceran nih gara-gara pemainnya bagus gitu. Cuma memang ada sedikit motivasi tersendiri dari Denmark karena sedikit insiden di pertandingan pertama Denmark lawan Finlandia, nomor 10-nya mereka sempat terkena serangan jantung, cardiac arrest, Christian Eriksen gitu ya. Nah, kayaknya ini bakal jadi motivasi dari Denmark gitu karena apa namanya? Dari cara mereka bermain gitu ya, mereka lebih siap gua rasa dari Denmark. Jadi dari pertandingan Wales lawan Denmark, menurut gue yang menang nanti Denmark. Terlepas nanti dari skornya berapa ya, mau dia mau perpanjangan waktu kayak mau ada penalti kayak, menurut gue yang lolos akan Denmark. Oke. Kita masuk ke pertandingan kedua. Pertandingan kedua itu adalah Italia lawan Austria yang akan bermain di 27 Juni hari Minggu jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Peringkat 1 grup A Italia lawannya peringkat 2 grup C Austria. Buat yang kenal gue mungkin akan bilang, lu Sep, gara-gara lu pendukung Italia mungkin lu akan jagoin Italia. Enggak, tapi di atas kertas memang bagusan Italia gitu ya. 3 pertandingan, 3 kemenangan, memasukkan gol 7, nggak ada kebobolan gitu. Clean sheet selama 3 pertandingan gitu kan. Mungkin ada yang bilang, ya elah lawannya cuma Wales sama Swiss sama Turki. Terlepas dari itu teman-teman, 29 pertandingan tidak terkalahkan gitu loh. Jadi ya trennya lagi bagus gitu kan. Italia ada Donnarumma, ada Bonucci, Insigne, Immobile, Spinazzola, Berardi, Jorginho, Chiesa, Locatelli, lagi bagus-bagus semua lah gitu. Dan kalau dilihat tadi sebenarnya nggak ada pemain yang sangat menonjol ya di tim ini ya. Nggak ada yang bener-bener lagi hype-nya gitu, nggak ada yang sangat-sangat jadi panutan gitu, nggak ada. Merata sebenarnya mereka. Kebalikannya dari tim Austria lawannya, peringkat 3 grup C. Peringkat 2 grup C. Mungkin kalau ngelihat skuadnya Austria kita jarang kenal gitu. Yang paling terkenal pun David Alaba, pemainnya Bayern Munchen.
Ya nggak tahu nanti next season bakal main di mana. Sisanya ada Marcel Sabitzer yang ada main di RB Leipzig kalau nggak salah. Terus ada Sasa Kalajdzic dan juga Florian Grill. Semuanya mainnya di Bundesliga gitu kan. Apakah mereka lumayan bagus? Kalau dilihat dari poinnya mereka, apa namanya, menang 2 kali gitu ya. Menang 2 kali di grup yang ada isinya Ukraina, Belanda, dan Makedonia Utara. Menurut gue sih lumayan ya. Mereka bisa menangkan pertandingan lawan Ukraina dan lawan Makedonia Utara gitu. Nah, apakah mereka bisa memberikan kesulitan? Gua rasa mungkin. Tapi dengan skuad dan kondisinya Italia sekarang, gua rasa Italia akan tetap lolos dari pertandingan ini. Oke, kita masuk ke pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga itu adalah Belanda lawan Republik Ceska. Akan main di 27 Juni, hari Minggu jam 11. Peringkat 1 grup C, Belanda lawan peringkat 3 grup D, yaitu Republik Ceska. Belanda itu bagus juga karena 3 kali main 3 kali menang, poinnya 9, memasukkan 8, kemasukan 2 gitu, lebih agresif daripada Italia. Dan satu hal lagi yang jadi poin plusnya Belanda di Euro 2020 ini, yang main di 2021 ini, itu adalah satu lagi, mirip dengan Italia, nggak ada pemain yang paling menonjol sekalipun. Jadi yang kayak jadi panutan ataupun jadi bintangnya di tim Belanda itu nggak ada. Paling mentok Memphis Depay gitu. Memphis Depay pun dari Lyon gitu ya, yang bisa dibilang ya Liga Prancis gitu, bukan yang dari Liga Italia, Liga Inggris ataupun Liga Spanyol gitu kan. Walaupun Liga Prancis juga bisa dibilang bagus gitu. Eh Ya walaupun ya besok musim depan si Memphis Depay bakal main di Barcelona gitu ya. Terlepas dari itu, eh timnya Belanda menurut gua merata. Dari back mereka ada De Vrij, ada De Ligt gitu ya. Kemudian tengahnya ada kaptennya Jorginho Wijnaldum, mantannya Liverpool yang besok akan main di PSG. Terus ada Frenkie de Jong juga, pemainnya Barca gitu ya. Jadi campuran antara pemain senior dan pemain mudanya gitu. Tapi sekali lagi nggak ada pemain yang menonjol. Republik Ceska, buat orang-orang lama mungkin kenalnya dengan yang namanya Tomáš Rosický gitu ya. Nah, mereka sekarang juga sama gitu, nggak ada yang terlalu menonjol juga. Mungkin nama-namanya Jakub Jankto, Patrick Schick gitu ya, mantannya AS Roma. Jakub Jankto kalau nggak salah di Sampdoria gitu. Peringkat 3 grup D yang isinya adalah Inggris, Kroasia, Ceska dan juga Skotlandia. Apakah mereka bisa mempersulit Belanda? Bisa mempersulit Belanda dengan gaya bermainnya Eropa Timur. Pasti Ceska punya cara tersendiri melawan Belanda. Tapi apakah Ceska bisa mengalahkan Belanda? Gua rasa belum. Tapi jadi intinya gue masih mengunggulkan Belanda untuk di pertandingan ini. Belanda lawan Ceska, Belanda ya akan lolos. Pertandingan berikutnya Belgia lawan Portugal 28 Juni jam 2 pagi. Peringkat 1 grup B, Belgia lawan peringkat 3 grup F, Portugal. Ini salah satu big match ya di 16 besar teman-teman. Portugal juara bertahan ya, iya. Portugal juara bertahan, ngalahin Prancis kalau nggak salah di Euro terakhir gitu kan. Dengan Cristiano Ronaldo-nya gitu kan. Banyak yang mengunggulkan, bukan cuma Cristiano Ronaldo, bahkan orang pun mungkin agak kaget ya. Portugal kok cuma di urutan 3, tapi jangan lupa di grup F itu grup neraka. Mereka ada Prancis, ada Jerman yang jadi grup yang di juara satunya dan peringkat 2-nya gitu. Even Hungaria pun dapat poin loh, jangan salah gitu ya. Jadi saking ketatnya ini grup, saking nerakanya ini grup, ya kita nggak kaget Portugal jadi peringkat 3 gitu. Portugal punya siapa aja sih di luar Cristiano Ronaldo? Ada Ruben Dias, backnya Manchester City. Ada Bruno Fernandes, andalannya Manchester United. Ada Diogo Jota, andalannya Liverpool. Ada Bernardo Silva juga yang ada di Manchester City. Gitu. Jadi lini tengah, lini pertahanan sama depannya Portugal itu udah nggak diragukan lagi. Cuma yang jadi titik lemah dari Portugal menurut gue pribadi adalah back sayap. Back sayap dia ada Nelson Semedo, mantannya Barcelona. Back kirinya ada Rafael Guerreiro, pemainnya Dortmund. Gue nggak tahu nanti yang di back kanan nanti akan dimainkan siapa, Nelson Semedo ataupun Diogo Dalot yang kemarin main di Milan, dipinjamkan dari Manchester United. Kalau misalnya yang dimainkan ada Nelson Semedo, gue agak ragu nih si Semedo bakal bisa nahan Eden Hazard yang biasanya beroperasi di lini serang kirinya Belgia gitu.
Kalau Dalot yang dimainkan mungkin masih masih bukannya gue karena pendukungnya Milan ya, tapi menurut gue masih bisa menjanjikan lah daripada Nelson Semedo yang dibuang Barca akhirnya main sekarang di Wolverhampton Wanderers. Belgia sendiri gimana? Belgia tuh juga lumayan ya, kombinasi antara pemain tua dan pemain mudanya juga nggak diragukan lagi. Kalau di Portugal pemain tuanya ada Cristiano Ronaldo sama Pepe gitu ya, pemain mudanya ya usia emas lah bisa dibilangnya, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, terus ada Rafa Silva juga, ada Andre Silva juga gitu ya. Kalau di Belgia itu kombinasi pemain tua, pemain muda, pemain generasi emasnya mereka ada. Kipernya Thibaut Courtois. Pemain seniornya Jan Vertonghen. Terus ada Hazard bersaudara, Thorgan dan Eden. Ada Dries Mertens andalannya Napoli. Backnya juga ada Jason Denayer. Terus yang bisa dibilang adalah salah satu pemain tengah terbaik sekarang, Kevin De Bruyne, ada di Belgia juga. Penyerang paling berbahaya sekarang itu ada di Belgia juga, Romelu Lukaku. Gue agak bingung ini pertandingan Belgia-Portugal siapa yang akan lolos ya, Belgia apa Portugal? Gue agak berat sih sebenarnya, cuma gue harus bilang ini akan lolos adalah Portugal. Kenapa Portugal yang gue bilang lolos? Gue rasa dari sisi pengalaman ya. Dari sisi pengalaman, Portugal sudah membuktikan mereka bisa bisa berprestasi. Juara di Euro 2016 kemarin itu jadi apa namanya, pembuktian tersendiri buat Portugal. Nah, Belgia Portugal menurut gua yang akan lolos adalah Portugal. Terlepas dari nanti permainnya 90 menit kek, 120 menit kek, adu penalti kek, menurut gua yang lolos Portugal. Oke? Okay? Pertandingan berikutnya juga salah satu pertandingan menarik, itu Kroasia lawan Spanyol. Kroasia sebagai peringkat 2 grup D di bawahnya Inggris, Spanyol peringkat 2 grup E di bawahnya Swedia. Itu kejutan saudara-saudara, Spanyol di bawahnya Swedia gitu ya. Mungkin banyak yang ini Spanyol tuh jadi apa sih sekarang? Kalau mungkin teman-teman ingat gitu ya, zamannya Euro 2010 kalau nggak salah. Iya, Euro 2010 ya. Ya, Euro 2010. Terus Piala Dunia 2008 dan Piala Dunia 2012. Itu kan masa keemasannya Spanyol ya. Sekarang tuh kayaknya Spanyol tuh melempem. Melempem dalam artian sebenarnya ya. Eh maksudnya gini, iya kemarin dia menang 5-0 lawan Slovakia. Bener, nggak salah. Cuma nggak ada striker yang mematikan di Spanyol ini. Ada yang protes. Alvaro Morata lu kemanain, Sep? Iya, Alvaro Morata. Tapi gimana ya? Kemarin aja gagal penalti gitu kan. Menurut gua Spanyol ada Aymeric Laporte, ada Sarabia, ada Gerard Moreno, gitu ya, top scorernya orang Spanyolnya di Liga Spanyol, di La Liga, ada Thiago, Pedri, Ferran Torres, Sergio Busquets. Masih bagus-bagus squadnya. Cuma ya killer instingnya masih menurutku masih kurang. Ini salah satu kekurangannya Spanyol menurut gue ya. Killer instingnya masih kurang. Terlihat di pertandingan pertama lawan Swedia. Lawan Swedia mereka kewalahan ngelawanin Swedia yang lumayan rapat pertahanannya. Ball possession sampai 70-80% gitu. Tapi ya gitu-gitu aja, nggak gol juga ujung-ujungnya gitu kan. Nah, Kroasia menurut gue cukup menarik ya. Walaupun mereka udah lumayan di usia bukan emas lagi, udah ngelewatin emas sebenarnya karena udah banyak pemain seniornya. Ada Dejan Lovren, ada Luka Modric, ada Mateo Kovacic, Brozovic, ada Perisic juga masih udah lumayan berumur gitu ya. Yang masih mudanya mungkin Ante Rebic, Andre Kramaric sama Nikola Vlasic gitu. Yang lolos siapa? Kroasia, Spanyol. Dengan berat hati gue akan ngomong Kroasia yang akan lolos. Bukan karena 2018 kemarin Piala Dunia gue dukung Kroasia, bukan. Tapi karena menurut gue Kroasia lebih berpengalaman, bisa lebih tenang menghadapi Spanyol daripada Spanyolnya sendiri yang mungkin akan frustrasi nanti ngadepin pertahanan dari Kroasia. Gitu ya. Oke, kita pertandingan berikutnya yaitu adalah Prancis lawan Swiss. Gue bakal cepat di sini. Ini yang lolos udah Prancis, udah. Gue bakal bisa ngomong begitu karena menurut gue Prancis salah satu unggulan di Euro 2020 ya. Apakah Swiss akan mempersulit Prancis? Gue rasa enggak. Prancis bisa lolos, bisa bilang dengan mudah lah ya. Bukannya gue meremehkan Swiss, enggak. Tapi lebih kepada ngelihat tradisi, historinya Prancis seperti apa dan kondisi
kondisi timnya Prancis sendiri gitu loh. Ngeri loh ngelihat skuadnya Prancis tuh nggak banyak berubah dari mereka juara dunia di 2018 kemarin. Kipernya masih Hugo Lloris, bek kanannya masih Benjamin Pavard, bek kirinya masih Lucas Hernandez, bek tengahnya Rafael Varane. Yang berubah cuma pasangannya doang, Samuel Umtiti diganti sama Presnel Kimpembe. Tengahnya sekarang ngeri, double pivotnya mereka Paul Pogba, N'Golo Conte. Wow, ini ngeri menurut gua. Ini tinggal nanti mereka dipasang mau pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kalau 4-3-3 berarti tambah pasangan itu Adrien Rabiot biasanya. Kalau main 4-2-3-1 artinya mau niat nyerang nih lawan Swiss. Kalau mau niat nyerang, ini lebih mengerikan lagi. Biasanya ada Benzema, terus ada Mbappe, ada Griezmann di sana. Gitu. Nah, itu menurut gua harusnya nggak jadi alasan lagi ya. Sebenarnya agak aneh tuh waktu kemarin mereka lawan Hungaria itu bisa 2-2, itu menurut gua tapi ya sudah lah, mungkin itu masih efek ngototnya Hungaria untuk lolos gitu ya, masih mereka semangat ya. Gue rasa Prancis untuk lawan Swiss mereka belajar dari pengalamannya lawan Hungaria kemarin, mereka bisa lolos lawan Swiss ini. Oke. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang menurut gue salah satu yang ini ya, neraka juga nih. Neraka dalam artian kayak musuh bebuyutan, Inggris lawan Jerman gitu ya. Inggris lawan Jerman. Peringkat 1 grup D Inggris, peringkat 2 grup F Jerman. Jerman di bawahnya Prancis. Kalau Inggris mereka di atasnya Kroasia, Ceska dan Skotlandia. Gue sebenarnya pengen ngomong udah cepat aja deh, ini yang menang Jerman gitu ya. Coba gue nggak enak sama pendukungnya Inggris gitu. Tapi lihat di fakta pertandingan aja, menurut gue Inggris, gue nggak ngerti sama cara mainnya Gareth Southgate ya. Tengahnya mereka tuh bagus, Calvin Phillips bagus, Declan Rice bagus gitu ya. Sayapnya ada Raheem Sterling sama Phil Foden. Tapi pertanyaan gue, Harry Kane kemana ya? Dia antara main dan gak main di Euro 2020 ini loh. Itu Harry Kane itu penyerang menurut orang-orang katanya ya, terutama yang pendukungnya atau pencinta Liga Inggris, penyerang paling berbahaya saat ini Harry Kane selain Robert Lewandowski tentunya. Tapi menurut gua kok di Euro 2020 dia ngilang ya gitu. Ini kemana aja nih si Harry Kane? Itu satu masalah di Inggris ya. Masalah di Inggris itu satu. Yang kedua masalah di Inggris, pertahanannya itu belum teruji menurut gua. Belum teruji dalam artian John Stones, Harry Maguire, Kyle Walker sama entah siapapun yang nanti di bek kiri, entah dia mau nyoba lagi Kieran Trippier jadi bek kiri ataupun nanti Luke Shaw yang jadi bek kiri. Menurut gua agak berat kalau misalnya Inggris nanti ngadepin serangan yang cukup sporadis ya dari Jerman. Kalau kemarin teman-teman ngelihat Jerman lawan Portugal itu tiba-tiba Robin Gosens sudah masuk di kotak penalti, tiba-tiba Joshua Kimmich udah masuk di kotak penalti. Even mereka mainnya 3-4-2-1 itu back sayapnya itu mengerikan, itu back sayap dari Jerman. Dan menurut gua balik lagi pengalaman dari Jerman, masih ada Manuel Neuer di sana, back tengahnya masih ada Mats Hummels di sana. Gue ragu antara nanti Thomas Muller masih main apa enggak karena isunya cedera kemarin. Masih ada Toni Kroos juga jadi jantung pertahanannya, jantung otak permainannya si Jerman. Ada Ilkay Gundogan juga masih andalan di Manchester City, andalannya Pep Guardiola. Menurut gue Jerman masih unggul dari Inggris. Kecuali nanti ada kejutan ya, ada kejutan ternyata Inggris mainnya lebih rapi, mainnya lebih tenang, mainnya lebih terstruktur gitu ya. Karena jujur waktu mereka lawan Kroasia menurut gua mereka kayak nggak jelas mainnya. Ya gua sih masih memprediksi Jerman yang akan lolos ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman beda pendapat silahkan nanti komen. Terus kita masuk ke pertandingan yang terakhir, yaitu adalah Swedia lawan Ukraina. Swedia sebagai peringkat 1 grup F di atasnya Spanyol dan Ukraina sebagai peringkat 3 grup C. Kondisinya mereka sekarang kayak gimana sih? Siapa aja sih pemainnya Swedia? Pemainnya Swedia itu Lindelof, ada Sebastian Larsson, udah lumayan beruzur juga. Ada andalan pemain mudanya Juventus, Dejan Kulusevski, pemain mudanya Real Sociedad, Alexander Isak, sama ada Emil Forsberg juga, nomor 10-nya, yang kemarin nyetak 2 gol. Terus Ukraina sekarang siapa gitu ya? Sepeninggal Shevchenko yang sekarang jadi pelatihnya. Itu ada Mykolenko, bek kirinya, ada Yaremchuk juga lumayan bersinar kemarin di Euro selama fase grup. Ada Ruslan Malinovsky, pemainnya Atalanta,
Terus ada Oleg Zinchenko juga pemainnya Manchester City, sama Andriy Yarmolenko. eh Siapa yang akan lolos Swedia lawan Ukraina ini salah satu menurut gue pertandingan yang paling sengit sebenarnya. Terlepas dari nama-nama besarnya pemain di kedua tim tidak terlalu terdengar gitu ya. Tapi menurut gue ini salah satu pertandingan yang menurut gue paling seru untuk dinantikan, Swedia lawan Ukraina, karena ya mereka juga bisa lolos juga hebat gitu ya, nggak lolos juga udah suatu pencapaian menurut gue dengan kondisi timnya mereka. Siapa yang lolos antara Swedia dan Ukraina? Gue akan bilang Swedia. Walaupun gue sebenarnya lebih suka dengan duet pelatihnya Ukraina ya, Andriy Shevchenko, terus asistennya ada Mauro Tassotti, pemainnya Milan dulu. Tapi gue kalau mau objektif, gue akan bilang Swedia yang akan lolos. Swedia yang akan lolos kenapa? Dari cara mereka bermain di grup A, itu waktu mereka bermain lawan Spanyol, lawan Polandia, sama lawan Slovakia, menurut gue Swedia lebih siap secara tim gitu ya, baik mereka mau main bertahan ataupun mau main counter attack ataupun mau main nyerang, mereka udah siap di sana. Menurut gue Swedia lebih diunggulkan lawan Ukraina gitu. Jadi setelah dari prediksi tadi masing-masing pertandingan berdasarkan Bagan Euro 2020, pertandingan di 8 besar perempat final itu siapa aja? Ini baru seru-seru. Ini prediksi gue ya. Portugal lawan Italia, Prancis lawan Spanyol, Swedia lawan Jerman, dan Belanda lawan Denmark. Itu prediksi gue. Prediksi teman-teman gimana? Boleh isi di komen. Monggo silahkan isi di komentar. Kalau misalnya ada yang beda atau ada yang mau dikomentarin, monggo kita diskusi aja di kolom komentar. Berbeda itu indah teman-teman. Oke, sekian dari gua. Semoga nanti di sebelum perempat final gua akan coba flashback lagi di video ini, siapa yang ternyata yang gua prediksi ternyata gua salah gitu ya. Sama gue coba mau bikin prediksi lagi untuk ya fase perempat final. Oke, cukup sekian dari gua. Thank you. Bye bye.